program dalam ijo padahal kunyo lagi rai minum bantuan. Tidak boleh. Nggak boleh. Harus diajarkan. Masalah ini juga gitu nih. Teknologi itu bagus nih. Ini penambah anggarannya ini. Itu di mesin itu yang dirakit. Mesin apa? Mesin kasih naik air, tapi dia beli mesin biasa dulu, dia beli di toko, tapi dia sifatnya dia rubah itu. Itu yang petani itu. Kayaknya kita beli kemarin itu untuk APBD rencana perubahan, kan ada tambahnya 280 juta anggarannya. Ya, jadi hari ini kami lagi berkunjung di rumah Pak Nasir, salah seorang aktivis pemberdayaan masyarakat desa sejak dulu, dan hari ini kita akan berbincang tentang seperti apa perjalanan beliau dalam mengarungi dunia pemberdayaan dari satu tempat ke tempat lain. Pak Nasir, mungkin bisa menceritakan seperti apa sih perjalanan dalam melakoni dunia pemberdayaan yang begitu berdinamika di masyarakat. Mungkin bisa menceritakan mulainya dari mana, lalu kemudian prosesnya sampai kemudian saat ini. Iya, kalau persoalan memulai itu, ya kita kan paling tidak pada saat kita mungkin dalam hal seorang anak desa kan biasa kita sering berinteraksi pada saat kita anak-anak sampai kita remaja sampai kita ini sampai dewasa. Jadi kita tidak lepas dari proses interaksi itu sendiri. Jadi pengalaman kita ini dalam proses berada pada dunia-dunia pemberdayaan adalah bersama, jadi ikut merasakan apapun yang dalam konteks kebersamaan kita bersama dengan masyarakat itu, ya paling tidak adalah penyapaan keluhan, penyapaan ide, persamaan tindakan yang kita mesti lakukan. Karena kenapa? Jangankan orang lain, kita sendiri yang rasakan. Nah, hal ini ya, biasa saya memulai itu dari proses adanya dulu namanya PNPM, di Program Nasional di Pemberdayaan Masyarakat itu di Mandiri Pedesaan. Itu tahun berapa itu? Itu kami terlibat di tahun 2007. 2007. Ya, setelah kami lepas menjadi aparat desa selaku kasih pemerintahan di Desa Bontobaji, pada saat itu juga pas kami ada PNPM, maka kami mengundurkan diri di pemerintahan. Itu mau terlibat di dalam program di PNPM, sehingga pada waktu itu kami dipercaya lewat MADE, musyawarah antar desa di tingkat kecamatan, selaku BPUPK, jadi Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan Kegiatan. Nah, disitulah kami bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat di kecamatan yang ikut terlibat dalam proses pemberdayaan untuk mengawal ini. Jadi hal-hal biasa yang menjadi keluhan-keluhan di masyarakat, di situ kita bersama, sehingga ada proses di situ dalam rangka pembelajaran bagi kami bersama dengan teman-teman di program. Dan alhamdulillah pada waktu itu juga ada pendamping yang namanya fasilitator untuk bersama-sama di bawah. Jadi kita ini belajar dan banyak ilmu sekali. Karena kenapa? Paling tidak bagaimana kita membawa diri, berbicara dengan orang lain, ikut dalam bermusyawarah, menyampaikan hal-hal yang substansi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi di situ kita adalah pola pemberdayaan, pola pembelajaran, dan kami secara pribadi untuk belajar bagaimana itu kerja-kerja yang namanya di bidang pemberdayaan. Karena ini memang unik, karena memang tidak pernah kita dapatkan sebuah pembelajaran ini di bangku kuliah. Tapi ini memang belajar dengan masyarakat. Jadi ini paling tidak adalah sebuah ilmu yang memang ditanam dari kami itu, dari teman-teman dari PMPN dulu, bahwa di sinilah kita bekerja untuk hal-hal yang bersifat sosial. Jadi memang saya akui dulu itulah yang membentuk jati diri kami dalam bekerja di dunia pemberdayaan. Saya kira itu di 2007 sampai 2014.
Nah, di 2014 ini kebetulan program PMPN itu berakhir, sehingga kita dalam pass out PMPN, kami tetap merajukan. Pada waktu itu kami dipercaya menjadi UPK untuk mengelola dana simpan pinjam di kecamatan. Waktu itu kami sempat meninggalkan sebelum kami mundur karena kami terpilih menjadi pendamping desa. Itu November 2015. Ya, jadi waktu itu kami meninggalkan dana UPK itu sebanyak 1.600.000. Jadi kami itu kembalikan ke selaku di MAD karena kami terpilih menjadi pendamping, maka kan tidak boleh menjadi pendamping kalau dia juga UPK. Ya, nah, sehingga kami kembalikan dan dimusyawarahkan ulang menjadi struktur itu. Nah, pada waktu itu kan 2015 itu tepatnya di 5 November itu kami ditempatkan saat kita melakukan pelatihan di Makassar. Nah, di situ juga berkumpul teman-teman lagi karena di situ pada saat kita pelatihan ya kebanyakan juga anak-anak pemberdayaan juga terlibat yang dipercaya untuk menjadi pendamping. Nah, ini kita punya bekal dalam proses pembelajaran itu di Makassar, sehingga kita turun di masyarakat itu tidak terlalu canggung karena kan di Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Borong. Nah, itu dulu ada 7 wilayah desa. Nah, di sinilah kita juga di sana berinteraksi karena kenapa? Untuk pertama kalinya kami berada pada di luar wilayah kabupaten. Karena di sana itu beda tata krama, tradisi, tata bahasa itu beda karena kami berada pada daerah Kajang itu menggunakan bahasa Konjo, tapi di daerah Sinjai itu dengan dialog Bugis. Tapi kami tidak merasa minder karena bukan berarti bahwa bahasa yang kita gunakan kan tetap kita gunakan bahasa Indonesia. Disitulah pola kami lakukan juga apa yang dilakukan di PMPM. Jadi pertama kami datang di sana itu bukan membawa diri bahwa kami adalah pendamping. Jadi kami adalah mau bersahabat, bermalam di rumah kepala desa, diskusi. Yang kan diskusikan tentang desa. Jadi pikiran kita semua adalah bagaimana membawa desa ini yang lebih baik. Karena kenapa? Ini kan negara ini sudah menyiapkan anggaran yang selama ini kan tidak pernah dimimpikan itu oleh desa. Nah, tinggal kita ini bagaimana desa untuk melakukan sebuah perencanaan yang matang dan melihat potensi dan masalah desa. Nah, di sinilah kita butuhkan sebuah diskusi panjang, baik itu di pemerintahan maupun di tokohnya. Karena kalau tidak, ini bahaya karena paling tidak jangan sampai ini kita melakukan perencanaan yang gagal sehingga pelaksanaan juga gagal. Jadi memang itu penting kita memang diskusi antara pemerintah desa, para lembaga-lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini penting yang kita lakukan dalam rangka untuk berpikir satu, kemajuan desa. Saya kira itu. Jadi apalagi kan di sana aparat kecamatan juga mampu untuk bersinergi dengan pendamping untuk melakukan perubahan-perubahan yang di sana. Baik itu dari struktur pemerintahannya yang selama ini mungkin dia tidak pikir. Contohnya saja itu para aparatur desa di sana yang dulu memang tidak berorientasi pada konteks IT, ada yang tidak punya laptop karena perkembangan zaman, ya paling tidak kita harus belajar. Sehingga ini butuh sebuah pendampingan yang bukan hanya pada konsep-konsep pendampingan di pemberdayaan, tapi kita bagaimana untuk memberikan pelajaran bagi dia, memberikan bimbingan bagi dia tentang pelaksanaan di IT. Karena kenapa kan tuntutan samang ini penting. Ya. Di situ itu pengalaman kami di Sinjai Borong. Oke. Ini kan pengalaman Pak Nasir ini kan begitu panjang ya, sejak 2007 hingga 2021. Nah, kira-kira dari pengalaman panjang itu apa yang berbeda dari sisi kehidupan masyarakat atau misalnya kultur atau tradisi dalam hal melakukan pemberdayaan? Kan kata orang setiap zaman itu kan masing-masing ada karakternya ya. Nah, apa kira-kira ada perbedaan yang mencolok dari yang tahun 2007 ke 2009 misalnya dengan situasi yang kita ini hidup di tahun 2000-an 2021 lah kira-kira begitu. Iya, yang berubah total itu adalah sistem menjalankan pemerintahan di tingkat desa.
Yang pertama, yang selama ini kan masih ada pikiran-pikiran masyarakat yang selama ini ada istilahnya bahwa masyarakat melayani pemerintah. Nah, ini kan biasa dulu terjadi, sehingga kita ini memberikan pemahaman bagi pemerintah, terutama para kepala desa, aparatur-aparatur desa, bahwa ini saatnya kita melayani rakyat. Nah, ini penting dirubah, karena kenapa? Kita ini mau karena perubahan sama gitu. Itu yang pertama. Karena kalau tidak, itu kita akan habis di gilir sama gitu. Jadi memang menempatkan pemerintahan itu memang pada sisi pelayanan. Jadi kita melayani masyarakat yang bagaimana supaya terlayani dengan baik. Itu yang sisi yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua adalah ini sistem kegotong royongan. Jadi paling tidak ini ada memang tergerus. Ini adalah dampak buruknya dalam proses pelaksanaan anggaran di bawah, karena ada hal-hal ada yang biasa hilang. Karena ada biasa persepsi masyarakat, jangan dikerjakan ada di dana desa. Nah, biasanya ini menjadi tantangan bagi kita, bagi pendamping, bahwa sehingga kita mendorong kepala desa bahwa paling tidak substansi dalam pelaksanaan anggaran itu memang kita publikasikan. Sehingga jangan sampai ada persepsi bahwa jangan sampai semua kegiatan di desa itu akan didanai. Nah, itu karena kita berprinsip bagi seluruh desa bahwa dana desa itu hanya stimulan. Yang digerakkan ini adalah adanya keterlibatan masyarakat secara partisipatif untuk melakukan gotong royong. Ini yang kita mau inginkan sebenarnya. Nah, yang ketiga, ini persoalan di aparatur desa. Jadi masih ada stigma, masih aparatur-aparatur di bawah itu selalu menunggu pada proses tinggal diperintah oleh kepala desa. Selalu kalau dia bekerja diperintah. Nah, ini harus ada perubahan. Ini kita rubah bahwa pada dasarnya itu kan sudah diatur di regulasi. Masing-masing pada sebuah jabatan di desa itu harus melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Jangan hanya menunggu perintah kepala desa. Ini yang biasanya kita mau, ini yang sudah berubah sehingga itu di pemerintahan di desa itu sudah mulai berjalan dengan normal apa menjadi fungsinya untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya. Itu. Kemudian karakter masyarakat itu mulai terlibat. Baik itu dari sistem perencanaan maupun di pelaksanaan sampai evaluasinya, karena ada keterlibatan dari proses awal. Jangankan itu proses masih di perencanaan, di proses saja pengkajian masalah itu sudah mulai terlibat dalam proses untuk kami selaku pendamping biasanya mendapatkan di lapangan itu, dan itu akan menjadi tampungan dalam proses untuk perencanaan ke depan. Karena kenapa? Ini penting karena dana desa itu adalah milik rakyat, milik desa, milik seluruh masyarakat, sehingga dia harus melakukan pengawasan itu sendiri. Jadi memang dalam perencanaan itu biasa kadang-kadang kita harus lakukan. Karena kenapa di perencanaan ini biasanya alat ukurnya kan bukan persoalan bagaimana itu dana desa bisa terpakai, tapi bagaimana tingkat partisipasi dalam perencanaan. Kadang-kala kan biasa ada kepala desa, ya ini sebelum corona ya. Beda kalau corona itu kan harus ada keterbatasan orang yang kita mau panggil. Tapi biasanya memang ada hal-hal yang biasa tidak menunda. Ada biasa desa itu kepala desa tidak mau menunda dalam proses perencanaan, mungkin karena dia banyak kritik, mungkin karena dia adalah politik. Nah, ini kita mau cairkan. Ada beberapa hal karena saya beberapa kami lakukan tantangan itu. Justru saya bilang Pak Desa coba kita undang itu. Karena jangan sampai menjadi polemik di luar, dia menjadi bagian yang tidak bisa ditampung sehingga kita lakukan masuk. Jadi ada beberapa kemarin desa, contoh kami di wilayah di desa Karasi, di Kecamatan Herlang itu ada beberapa mantan calon itu kita undang, dan alhamdulillah kita ini melalui interaksi bahwa sebenarnya satu pikiran yang selama ini pikiran-pikiran para calon-calon kepala desa itu yang tidak pernah tertampung dalam musyawarah. Kayak kemarin di Gunturu, di Borong, nah, itu biasanya hanya bermain di luar. Nah, dengan adanya Dewan Forum ini kita coba undang, dan ternyata itu bagus. Karena kenapa? Memberikan interaksi, memberikan masukan-masukan dalam proses membangun di desa. Sehingga ini butuh, karena kalau terus itu dilakukan dalam proses yang namanya hanya bagian dari main politik, terus saling menghujat dalam hoax apa semua di lapangan, itu kan tidak baik dalam rangka pemerintahan. Nah, bagaimana ini ada keterlibatan dari semua stakeholder di desa, baik itu apalagi para mantan-mantan biasanya, mantan-mantan calon kepala desa itu, biasanya kan tidak mau terlibat. Biasanya alasannya kan tidak diundang. Nah, ini kita coba
Kita coba, dan mereka alhamdulillah ada beberapa mantan calon kepala desa itu dia terlibat, dan ini kami terus diskusikan. Karena kenapa? Satu tujuan semua, bagaimana polanya untuk membangun di desa itu. Itu yang kita melakukan. Pelaksanaan juga, ya tatanan semua masyarakat di bawah sudah mulai terlibat. Jadi kerja-kerja BPD juga melakukan pengawasan di bawah. Apakah betul ini jangan sampai ada pekerjaan yang pekerja dari luar wilayah, itu betul. Apalagi pengawasan, nah, itu sudah mulai terlibat di proses masyarakat. Itu yang terjadi sampai saat ini. Jadi memang sudah mulai ada keterlibatan karena ruang itu ada. Jadi kita ini pendamping desa selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan itu. Karena kalau semua masyarakat ikut terlibat, maka saya yakin itu pembangunan akan lebih baik lagi. Ya, oke. Jadi ini kan sampai tahun 2021 Pak Nasir ini kan masih konsisten ya, atau setialah di garis pemberdayaan. Apa kira-kira yang menjadi semacam prinsip di situ sampai pilihan itu tetap dilakoni hari ini, dan bagaimana suka dukanya sebagai seorang pemberdaya dalam menjalani proses-proses pemberdayaan itu di masyarakat? Iya, kalau persoalan melakoni itu pertama memang dari jiwa. Jadi kita ini sebenarnya teman-teman dalam proses pendampingan itu memang dari jiwa kita, semangat kita. Karena jangan dipaksakan. Saya tuh selalu begitu teman-teman begini. Kalau Anda tidak mampu begitu, jangan dipaksakan. Karena banyak pekerjaan lain. Cuma bagi kami itu memang sudah terdidik dengan jiwa pemberdayaan. Karena kenapa? Kami sudah menyatu. Kan pertama dulu satu itu. Anggaplah bahwa di desa itu, kalau ada masalah, itu masalah Anda. Kegagalan di desa dalam perencanaan, maka juga kegagalan kita sebagai pendamping. Makanya ini memang keterlibatan kita ada di dalamnya semua. Yang kedua, kita ini pendamping sebenarnya tidak bisa jauh beda dengan kita berada di mana. Kita ini bukan orang kota, bukan orang-orang. Kita kan berada di desa itu, berada di lingkup itu. Jadi sebenarnya dalam proses pendampingan itu tidak terlalu susah, karena kita berada di desa, berada semua bersama dengan masyarakat. Bagaimana memikirkan ini desa, apa masalahnya, potensi apa dikembangkan, ya tinggal saja diterjemahkan itu dalam sebuah implementasi di penganggaran. Karena karena kita ini selalu membaca keadaan, membaca di desa. Jadi kita itu saja. Jadi jiwa itu penting. Jiwa itu penting seorang kita ini mau melakukan pendampingan. Kalau tidak ada jiwa, ya saya kira itu agak susah, tidak nyambung memang. Karena kalau hanya dipaksakan kita selaku pendamping bahwa ya mungkin karena tidak ada mungkin pekerjaan, mungkin hanya karena terima sekian, itu bagi kami itu tidak bisa dimafikan. Tapi paling tidak bekerja kalau tidak dengan hati, tidak dengan hobi, tidak dengan jiwa, yakin saja itu progres yang kita melakukan pendampingan ya begitu saja. Nah, karena kalau kita ini pendamping adalah satu mempengaruhi desa. Bagaimana ada proses perubahan. Saya bilang begini, biarkan desa tersenyum itu besok lagi apa yang terbaik. Nah kalau keadaan ini hari 1 tahun 2 tahun ke depan dan sampai keadaan berarti ada kegagalan bagi kita. Pola pendekatan adalah bukan pola pendekatan aksi dalam bentuk kegiatan fisik tapi bagaimana adalah proses diskusi yang kita bangun dalam rangka untuk perubahan pola pikirnya, pola keterampilannya, pola pengetahuannya. Itu yang kita banyak kalau di kampung mengurut itu sedikit. Karena namanya pola perubahan itu yakin saja tidak bisa berubah 100%. Itu. Jadi harapan kita ialah kami selaku pendamping dengan teman-teman yang lain, ya paling tidak jiwailah kami jiwa pendampingan, amati apa yang terjadi di desa dan lakukanlah perubahan. Karena kalau tidak berubah desa, yakin saja kita semua berdosa yang ada di pendampingan ini. Ya. Karena kan tidak bisa berubah desa gitu. Saya kira itu. Ya, jadi kan Pak Nasir ini kan dalam sejarahnya latar belakang pendidikannya kan dia dari perawat, lalu kemudian memilih untuk menjadi aparatur desa.
lalu kemudian kembali lagi menjadi perawat, lalu terjun kembali di dunia pemberdayaan. Pilihan-pilihan itu kemudian kan sesuatu yang cukup unik lah, dari sisi misalnya keilmuan yang tidak beririsan secara langsung. Kenapa sampai pilihan-pilihan itu dilakukan? Ya, dalam perjalanan pendidikan sampai perjalanan aktivitas selama ini, memang kalau biasa diskusi di desa itu biasa unik daripada yang unik. Jadi sedikit saya gambarkan bahwa di 2000 tahun 95 itu kami selesai di kesehatan. Jadi kami mengabdi di Puskesmas Pontobangung itu sampai tahun 97. Nah, 97 sampai 99 itu kami merantau. Kami bekerja di sebuah perusahaan di Kalimantan itu. Nah, setelah itu 99 kami balik. Kami balik itu berhubung karena ada sebuah proses kasus di Bulukumba ini, kasus Lusung. Pada waktu itu orang tua kami juga terlibat di dalam proses itu karena dia punya tanah aja di situ. Nah, pada saat di situ ya, karena saya kembali juga dari Kalimantan, kami juga terjun kembali ke dunia kesehatan. Jadi kami kembali ke perawat itu sampai 2003. Nah, di 2003 ini kami masuk menjadi kasih pemerintahan di Desa Bontobaji. Di situ. Nah, di situ juga ke 2007 mulai terlibat di pemberdayaan. Dari 2007 sampai hari ini terlibat dalam dunia pemberdayaan. Nah, berhubung dengan pendidikan, jadi kami dari kesehatan, kami lanjut di Fakultas Hukum. Jadi kami teman-teman itu biasa diketahui oleh teman sejawat di profesi kesehatan, di perawat. Kok sampai hukum? Jadi pengalaman inilah kami dalam proses pendampingan kami di advokasi di kasus Lusung, sehingga itulah yang memaksa kami untuk mau belajar hukum. Seperti apa dalam sistem keperdataan tentang hukum tanah. Itu kami selesaikan semua. Dan ternyata bahwa di hukum ini ternyata lebih bermanfaat lagi dalam proses dunia pemberdayaan, karena semua dalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai kegiatan selanjutnya itu kan butuh regulasi, butuh kajian, dan memang ini yang penting ini yang kami geluti juga. Jadi dalam proses untuk pendampingan di desa, dalam proses penyusunan perdes, ini penting karena kalau tidak ada juga ilmu-ilmu hukum ya susah juga di situ. Kemudian ada lagi tambahan kami, jadi pengalaman dalam dunia pekerjaan kami juga terlibat di kepemiluan. Jadi kami menjadi TPS, menjadi KPPS, PPS, PPK, itu kami terlibat kemarin. Nah, sempat saya mendaftar kemarin calon KPU, tapi ya belum diizinkan oleh Tuhan. Jadi memang pengalaman di situ itulah sebenarnya memperkaya kami dalam hal untuk melakukan pendampingan. Jadi kadang-kala memang banyak diskusi-diskusi di desa itu ya berhubungan dengan apa yang kami lalui. Contoh kita dalam proses pendampingan tentang stunting, pelayanan anak, kesehatan anak, bayi dan balita. Kami berbicara dari dunia kesehatan. Kebetulan kami adalah perawat. Jadi itu yang mempengaruhi dalam konteks untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami di lapangan. Kemudian tentang cara pemerintahan, ya kami juga mantan kasih pemerintahan di desa. Jadi tahu betul bagaimana itu kita bekerja menjadi pekerja yang ada di desa yang kita mau lakukan. Kemudian mendampingi dalam proses yang namanya pemilihan-pemilihan ada di desa, pemilihan kepala desa. Kebetulan kami juga pengalaman di dunia di kepemiluan. Kami menjadi penyelenggara pemilu. Sebuah tahapan-tahapan itu kita berikan ke desa. Itu yang biasa kita lakukan. Apalagi dalam proses penyusunan perdes. Itu berhubungan sekali dengan ilmu hukum. Jadi ini penting yang sering kita diskusi. Jadi enak memang. Namun ada pengalaman kami juga dalam di dunia Pempeng itu. Alhamdulillah kemarin kami waktu di Pempeng itu kebetulan ada insinyur di fasilitator teknik pernah tinggal di rumah. Itu kurang lebih 1 tahun
Sehingga pada waktu itu kami bersama dengan di rumah di sini selalu menimba ilmu tentang teknik. Sehingga alhamdulillah di dunia teknik di desa itu kami melakukan juga pendampingan. Cara-caranya menghitung bagaimana. Nah, itu karena kenapa ada pengalaman di PMP. Karena kita selalu berhubungan dengan fasilitator pemberdayaan dengan fasilitator teknik. Nah, di situ. Jadi itulah enaknya kami itu memang unik. Dan ternyata keunikan kami ini berfungsi yang ada di lapangan. Itu yang mendukung kami. Sehingga kami ini berada pada sektor mana siap. Karena kenapa kami pernah ada pengalaman-pengalaman di sana. Saya kira itu. Kemudian kira-kira selama di P3MD ini kan kurang lebih 5 tahun ya. Iya, Kira-kira di tahun 2021 ini apa harapan-harapan besarnya terhadap Kementerian Desa dalam rangka mengidealkan gerakan kebudayaan di P3MD ini dalam mencapai misi besar Undang-Undang Desa. Iya, harapan kita adalah yang pertama itu memang memperkuat dulu tentang database desa. Database desa ini kalau kita tidak kuat, saya kira itu nanti ke depan yang satu perencanaan yang tidak bisa kita terukur. Alhamdulillah terima kasih dari Kementerian Desa dengan dilakukannya pendataan SDGs itu sebagai data dasar kita di dalam proses untuk mengawal di desa, sehingga perencanaan ini tepat berdasarkan daripada potensi dan masalah di desa itu. Jadi terima kasih dari Kementerian Desa. Jadi mudah-mudahan ini itu nanti akan memperkuat desa di dalam sistem informasi desanya, bagaimana sistem pengolahan ke depan. Itu harapan kita di situ. Namun juga kami selaku pendamping, ya harapanlah kita bagi semua pendamping yang ada seluruh mungkin di Indonesia. Ya paling tidak mungkin karena selama kita 5 tahun ini bergerak, saya kira ini insentif itu stagnan kita. Stagnan kita yang paling tidak ada perhatian, itu yang perhatian bagi dia. Yang kedua adalah paling tidak teman-teman dalam proses pendampingan itu ya mungkin lagi ada tambahan di luar daripada itu. Ya paling tidak ini selama ini teman-teman ya mungkin adalah kendaraan atau bagaimana ya mungkin dikolaborasikan dengan teman-teman yang ada dikolaborasikan dengan pemerintah daerah dalam penyiapan sebuah operasional itu. Karena kenapa kita ini berada di desa yang jarak jauh, apalagi kita ditempatkan bukan di luar dari kecamatan kita, dan kondisi-kondisi ini membutuhkan sebuah kendaraan yang betul-betul memang sudah mampu itu. Saya kira jadi itu juga harapan kita juga kepada Kementerian Desa, ya paling tidak kesinergitas dengan pemerintah daerah dalam konteks untuk menjamin teman-teman kelangsungan pekerjaan yang ada, pendampingan yang ada di lapangan. Ya saya kira demikian kita punya bincang siang dengan salah satu pelaku pemberdayaan yang terlibat sejak tahun 2007. Adalah waktu yang tidak singkat, telah menggambarkan bagaimana 10 perjalanan sebagai pelaku pemberdayaan berikut dengan dinamikanya yang ada di desa. Dan saya kira ini adalah informasi yang cukup berharga bagi pendamping, bahwa pengetahuan itu memang kadang lahir karena sebuah proses pertukaran, dan ini akan kita tularkan kepada generasi-generasi akan datang, bahwa bagaimanapun juga desa adalah kiblat kita yang kita rakyat harus selalu menjadi target-target pemberdayaan kita menuju cita-cita besar negara untuk mensejahterakan masyarakat desa. Saya kira itu bincang siang kita dengan Pak Nasir, pelaku pemberdayaannya hari ini juga menjabat sebagai pendamping desa di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.